Beberapa minggu lagi, Hari Raya Idul Adha akan segera tiba. Tapi ibadah haji 2023 ini sempat diramaikan isu kenaikan biaya haji yang sempat membuat pemerintah kelimpungan. Kenaikan biaya dianggap banyak orang terlalu tinggi dan memberatkan. Bagaimana sebenarnya duduk perkara penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji ini? Bagaimana strategi BPKH untuk mengelola berbagai risiko? Berikut wawancara dengan Fadlul Imansyah, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji. BPIH yang saat ini itu sebenarnya merupakan jalan tengah ya antara harga atau biaya yang seharusnya dibayarkan dengan kemampuan masyarakat untuk membayar. Jadi memang sekarang kalau di total kan BPIH-nya 90 juta. Namun karena kita punya ada 3 segmen, ada yang sudah lunas di tahun 2020 dan sudah lunas di tahun 2022 dan yang baru akan berangkat di 2023. Nah, masing-masing 3 ini untuk yang sudah lunas di 2020 itu mereka tidak perlu lagi membayar apapun. Nah, sebagai konsekuensi logisnya, karena ini juga harganya berubah, sehingga ada yang lunas 2022 harus membayar sebagian. Nilainya nggak banyak, cuma 9,4 juta kalau saya nggak salah. Walaupun ada yang dibebankan 23 jutaan, itu untuk yang lunas 2023. Kalau dilihat dari mekanisme seperti ini sebenarnya kan seolah-olah seperti ada saling melengkapi lah ya, di antara satu dengan lain. Tujuannya adalah tidak murni untuk supaya mereka paham bahwa memang harus ada kenaikan di biaya penyelenggaraan ibadah haji, ya. Tidak harus mengambil nilai manfaat yang terlalu besar, tapi semua orang bisa membayar sesuai dengan kemampuannya. Iya, yang 2020 ya. 2021 kan memang tidak ada yang berangkat haji ya. Jadi makanya ada hanya lunas 2020, lunas 2022 dan berangkat 2023 gitu. Jadi yang 2022 itu 9,4 juta. Terus kemudian yang 2023 sekitar 23,4 juta. Tapi ini kan secara rata-rata. Karena kalau Kepresnya kan udah keluar tuh sebenarnya. Di dalam Kepresnya itu akan ada perbedaan antara tiap embarkasi, tiap daerah. Ya karena sebenarnya yang paling menentukan adalah jarak dari tempat embarkasi menuju ke Saudi. Kalau Aceh kan memang lebih dekat. Bahasanya kalau Surabaya kan paling jauh tuh. Memang kalau kita lihat kan biaya pesawat dari Surabaya ke Aceh saja sudah berapa. Gitu. Jadi akibatnya itulah sebenarnya perbedaan yang paling utama karena masalah transportasi udaranya. Jadi kalau kita lihat di 2019 itu BPIH itu sekitar 60 jutaan something lah ya. Nah di 2022 itu tiba-tiba naik menjadi 98 juta. Yang paling menjadi kontribusi terbesar dari kenaikan itu adalah biaya masyair, itu adalah pengelolaan haji lah ya, jadi di Saudi. Mereka memang ada kenaikan hampir menjadi kurang lebih 20 atau 30 juta lah. Dari totalnya cuma sekian, di bawah 5 juta kalau saya nggak salah gitu ya. Nah itu adalah kontribusi terbesar, sehingga makanya seolah-olah langsung pass-through dibebankan kepada calon jemaah haji. Pertanyaannya apakah 2023 tidak juga menjadi mahal? Kok kenapa bisa lebih murah gitu ya? Karena memang di sana kan ada informasi biaya haji di Saudi itu sekarang sudah lebih murah. Itu yang kemudian menjadi representasi di biaya penyelenggaraan ibadah haji dari 98 menjadi 90 juta. Jadi mungkin secara skala ekonomis waktu 98 juta di mana ditetapkan di tahun 2022 itu akibat kuota yang berangkat hanya 50%. Jadi bicara skala ekonomis kan otomatis kan biayanya pasti akan lebih harus didistribusikan ke orang yang lebih sedikit sehingga beban per orangnya lebih besar. Pada saat sekarang sudah kuotanya full, maka distribusi bebannya kan lebih banyak orang gitu. Sehingga waktu itulah kenapa alasannya biayanya bisa lebih murah dibandingkan 2022.
Sebenarnya yang kita lakukan saat ini untuk mengantisipasi adanya kenaikan biaya di depan, yang pertama pasti otomatis kita melakukan optimalisasi nilai manfaat. Nilai manfaat kan artinya hasil investasi. Ya, kita sedang melakukan hal tersebut karena mungkin sejak BPKH berdiri hingga saat ini teman-teman pengurus yang lama kan masih relatif konservatif. Nah, kita karena sudah ada landasan yang kuat sehingga kita bisa ada pijakan untuk lebih agresif. Di sisi portofolio investasi yang sekarang juga kita sudah mulai agresif. Itu pertama. Yang kedua, kita juga melihat bahwa Kerajaan Saudi ini saat ini melihat haji ini bukan semata-mata kegiatan sosial, tapi sudah lebih ke arah kegiatan bisnis, wisata. Nah, oleh karena itu mereka juga membuka kesempatan bagi seluruh negara untuk bisa ikut serta di dalam proses bisnis di penyelenggaraan kegiatan haji. Salah satunya adalah mereka mengajak negara-negara termasuk Indonesia untuk ikut serta di dalam ekosistem perhajian. Jadi di luar dari pengembangan nilai investasi yang optimal, kami juga akan kedepannya melakukan investasi langsung di ekosistem perhajian. Sehingga kita bisa dapat dua hal. Pertama, nilai manfaat kita bisa lebih optimal. Yang kedua, juga kita punya kontrol terhadap harga yang berlaku di ekosistem perhajian tersebut. Di awal kan Menteri Agama mengusulkan untuk proporsi antara yang dibayarkan oleh calon jemaah dengan nilai manfaat 70-30, di mana 70% adalah bagian dari yang harus dibayarkan oleh calon jemaah haji, 30% dari nilai manfaat atau hasil investasi pengelolaan keuangan haji dari BPKH. Namun dalam prosesnya pada saat kita melakukan negosiasi, kemudian perhitungan ulang dengan Komisi 8 DPR, akhirnya ditemukanlah titik tengah di mana angkanya adalah 5545. Jadi 55% dibayarkan oleh calon jemaah haji, 45% dari nilai manfaat. Poinnya adalah selama biaya yang harus dibayarkan oleh calon jemaah haji lebih besar daripada nilai manfaat, mereka oke. Perspektif itu sudah sama antara kami, BPKH, Kementerian Agama, dan Komisi 8. Bahwa angkanya baru angka minimal di mana porsinya memang lebih besar tapi sedikit, di mana angkanya 55 dibandingkan 45, itu adalah negosiasi awal yang kemudian ke depannya bisa jadi akan ada evaluasi untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji di masa-masa yang akan datang. Sebenarnya biaya haji itu yang dipahami oleh masyarakat itu adalah hanya BP-nya saja, hanya biaya yang dibayarkan oleh calon jemaah hajinya saja. Bahwa sebenarnya total yang harus dibayarkan itu adalah yang disebut sebagai BPIH. Nah, ini yang masyarakat masih belum paham. Mereka tidak tahu bahwa dulu itu biaya penyelenggaraan ibadah haji misalnya di tahun 2019 adalah 60 jutaan. Mereka nggak tahu. Yang mereka tahu adalah mereka bayar 25 juta sebagai setoran awal, 10 juta sebagai setoran akhir. Bahwa kemudian ada tambahan yang dibayarkan oleh nilai manfaat, itu mereka tidak paham. Makanya kenapa pada saat kesempatan setelah pandemi gitu ya, kemudian pengurus BPKH juga baru, kami mengedepankan bahwa ini loh ada total general biaya yang harus dibayar, ketimbang yang selama ini hanya ada di mindset mereka 25 plus 10 gitu. Itu yang sebenarnya yang menjadi tugas atau PR BPKH untuk menjelaskan dan melakukan sosialisasi bahwa ada yang namanya BP, ada yang namanya BPIH. Ada yang harus dibayarkan oleh calon jemaah haji, ada yang memang total yang harus dibayar untuk keberangkatan haji. Nilai manfaat itu kan sebenarnya harusnya logikanya didistribusikan kepada seluruh calon jemaah haji, baik yang berangkat maupun yang menunggu. Tapi saat ini porsi nilai manfaat yang dihasilkan oleh pengelolaan keuangan haji itu masih lebih banyak yang diberikan kepada calon jemaah yang berangkat tahun berjalan. Oleh karena itu, untuk melakukan atau pengelolaan keuangan haji yang berkeadilan dan sustainable, maka kedepannya perlu ada penyesuaian bahwa nilai manfaat ini harusnya 100% dibagikan secara proporsional kepada seluruh calon jemaah haji baik yang berangkat maupun yang menunggu.
mungkin tidak bisa dilakukan dalam masa yang dekat. Makanya kemudian ada wacana yang disebut sebagai kenaikan bertahap. Tujuan kenaikan bertahap itu adalah murni untuk membagi nantinya nilai manfaat itu kepada seluruh calon jemaah haji secara proporsional. Walaupun sebenarnya nanti akhir cerita kita berharap bahwa calon jemaah haji bisa berangkat hanya melalui setoran awal saja. Karena kalau logikanya mereka nunggu 20 tahun, harusnya 20 tahun saja ditaruh di deposito, sebenarnya mereka sudah bisa berangkat tanpa harus menambah. Tapi problem sekarang adalah, sekarang kita harus masih konsentrasi untuk mengalokasikan kepada calon jemaah haji yang berangkat saja. Nanti kalau sudah proporsional, naik semuanya, insya Allah semua orang berangkat, mudah-mudahan bahasanya self-financing, dengan biayanya sendiri. Yang pertama, yang pasti adalah kesiapan mental ya, karena bagaimanapun untuk melakukan ibadah selama 40 hari itu kan perlu adanya kesehatan mental yang cukup lah. Yang kedua, yang pasti juga bicara istitoah, yang dimana istitoah lebih banyaknya mungkin untuk awal istitoah secara keuangan, bahwa mereka punya kemampuan untuk membayar 25 juta, plus 10 juta, bahkan plus dengan berapapun sisa yang selisih yang harus dibayar. Seperti tadi misalnya tahun 2023 harus bayar 23 jutaan tambahan, on top of 25 juta yang sudah harus dibayar, gitu ya. Nah itu istitoah keuangan. Jadi mereka harus mempersiapkan diri dari awal untuk bisa menabung minimal 25 jutanya, lalu secara gradual melakukan saving investment regular plan, di mana mereka bisa supaya memiliki kemampuan untuk membayar pelunasannya. Yang terakhir, otomatis istitoah secara fisik. Nah, kalau kita lihat dari masa keberangkatan haji yang saat ini kan rata-rata 20-30 tahun. Kalau mereka baru membayar dan melakukan registrasi di umur pensiun, misalnya umur 56 tahun, tentu mereka baru akan berangkat sekitar umur 70 tahun, mungkin 80 tahun. Secara istitoah fisik rasanya kok kurang pas gitu ya. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama Muslim, untuk melakukan registrasi keberangkatan haji di awal sejak mereka masih muda. Misalnya umur 20 tahun, 25 tahun, atau early career seperti di umur 30 tahun. Sehingga pada saat mereka harus menunggu 30 tahun, mereka umurnya masih dalam usia produktif. Misalnya maksimal umur 60 tahun kan masih bisa jalan jauh ya kan, harus naik pesawat lama gitu ya, dan sebagainya. Memang kalau kita bicara fresh graduate ya, mungkin mereka untuk awal gitu ya, mereka bisa menyisihkan uangnya misalnya dari gajinya sekitar 500.000 sampai 1 juta per bulan. Ya. Tujuannya supaya mereka misalnya dalam waktu 5 tahun atau kurang dari 5 tahun mereka sudah bisa menyetor. Yang tadi kami sampaikan, misalnya umur 30 mereka sudah bisa menyetor. Gitu ya. Dan sekarang kan anak muda sekarang kan sudah terpapar oleh fintech, investasi dan sebagainya. Kami sangat menyarankan mereka untuk melakukan itu. Ya. Bahwa kemudian mereka punya kebutuhan lain, ini sesuatu hal yang mungkin saya juga harus saya sesali. Karena saya waktu muda tidak terpikir untuk melakukan prioritas terhadap keberangkatan haji. Padahal, once kita melakukan niat ya, punya niatan untuk berangkat haji, insya Allah pintu rezeki dibuka dari pintu yang tidak diduga-duga gitu. Jadi, jangan melihat bahwa nanti sudah siap uangnya, udah punya rumah dulu, udah punya mobil dulu, udah punya motor dulu, baru menyisihkan uang untuk haji. Justru dibalik. Kalau mau punya motor baru, punya mobil baru, punya rumah baru, setor haji dulu. Karena insya Allah nanti dari situ pintunya lebih kebuka lebar untuk mencapai goals dari kehidupan mereka masing-masing. Pertama, saat ini BPKH diawasi oleh lembaga negara yang
masuk sebagai lembaga pengawasan ya, seperti contohnya BPK, KPK, ya kan, kemudian OJK dan lembaga lainnya. Itu yang pertama. Bahwa kemudian kenapa kita supaya bisa agresif tapi tetap agile sesuai dengan rambu-rambu, memang utamanya yang harus kita lakukan saat ini adalah melakukan revisi perubahan terhadap regulasi yang berlaku atas BPKH, yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. Saat ini, undang-undang itu dianggap merestriksi kemampuan BPKH untuk melakukan investasi agar menghasilkan nilai manfaat yang optimal. Komisi 8 sudah sangat aware mengenai hal tersebut karena mereka juga punya perspektif yang sama dengan kami untuk dapat memberikan nilai manfaat yang optimal. Oleh karena itu mereka saat ini sedang melakukan proses revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. Di luar dari ketentuan yang lain seperti ada PP, Peraturan Perpres dan sebagainya. Yang penting undang-undangnya dulu. Undang-undangnya sudah sesuai dengan kebutuhan di masa yang akan datang, kemudian regulasi yang lain akan mengikuti. Insya Allah kita bisa melakukan pengelolaan keuangan haji secara optimal, tapi tetap berdasarkan prudentiality yang terarah. Pertama, bahwa sebenarnya di Undang-Undang Nomor 34 2014 instrumennya sudah diatur seluas mungkin sebenarnya. Seluas mungkin untuk bisa melakukan investasi di berbagai instrumen, termasuk yang bagian dari pengawasan OJK. Yang kedua, bahwa kemudian apa kira-kira yang selama ini kemudian menjadi restriksi, karena BPKH ini pertama belum ada ketentuan mengenai modal disetor. Kita tidak punya bantalan untuk mengabsorb resiko. Jadi BPKH itu kalau setelah ada surplus nilai manfaat gitu ya, itu tidak bisa diendapkan sebagai retain earning. Harus dikembalikan ke dana jemaah haji. Nah, ini yang menjadi salah satu hal yang seolah-olah membatasi pengelola keuangan haji, BPKH dalam hal ini, untuk bisa melakukan investasi yang lebih agresif. Karena kalau kita bicara investasi agresif, pasti kan akan ada high risk, high return kan. Low risk, low return. Jadi resikonya itu akan bisa diabsorb kalau kita punya bantalan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ada isu mengenai tanggung renteng. Memang di dalam undang-undang PT pun ada tanggung renteng, tapi secara proporsional kan gitu. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi kekhawatiran para anggota pelaksana maupun anggota Dewan Pengawas untuk melakukan approval terhadap investasi yang dilakukan. Nah, oleh karena itu ke depannya diharapkan akan ada misalnya jenjang approval. Tidak semua Rp1 pun harus approval sampai ke Dewas, tapi ada jenjang dari mulai level di kepala divisi, deputi, anggota sendiri, kepalanya sampai ke Dewas. Sehingga dengan demikian mereka bisa punya tanggung jawab secara proporsional yang tidak hanya dibebankan kepada anggota badan pelaksana maupun anggota Dewas, tapi oleh seluruh ekosistem yang ada di dalam BPKH. Dengan demikian mudah-mudahan kita bisa lebih lincah lagi dalam berinvestasi dan menghasilkan nilai yang optimal. Mengenai target return, saat ini memang Komisi 8 mengamanatkan supaya nilai manfaat yang dihasilkan bisa membiayai calon jemaah haji yang berangkat dan yang menunggu, yang 5,2 juta ya. Namun untuk itu diharapkan mereka minta supaya BPKH bisa menghasilkan yield double digit. Nah, jadi kalau ditanya targetnya, target dari konstituen dimintanya double digit. Bahwa kemudian apakah itu bisa terlaksana, itu akan terlaksana jika regulasi dan ketentuan yang selama ini menjadi hal yang membatasi seolah-olah pengelolaan keuangan haji dimaksimalkan. Sehingga dengan demikian harapan masyarakat juga bisa terlaksana dan nilai manfaatnya juga bisa lebih optimal.